Untuk orang show kelinci ini biasanya berwelas asih, lemah lembut ya, selalu berbicara sopan santun, selalu melakukan yang terbaik dalam hidupnya ya. Ini sebenarnya orang show kelinci itu orangnya bersikap nyantai ya, dia slow orangnya ya dalam melakukan sesuatu. Memang kadang dia tuh terlihat lucu ya, suka bercanda, humoris ya. Terkadang juga kadang orangnya juga acuta apa acu tak acu dalam pergaulan ya. Eh, Lebih banyaknya sih memang tidak diperhatikan dalam pergaulan ya. Memang orang show kelinci itu tuh memang kebanyakan diam ya. Kadang tapi terkadang bersikap murung ya. Biasanya orang show kelinci itu bukannya terkenal orang yang tersinggung ya. Karena memang banyak orang bilang mengatakan bahwa orang show kelinci itu kelihatan gampang tersinggung ya. Tapi sebenarnya itu bukan gampang tersinggung ya teman-teman. Karena memang untuk orang show kelinci ini kan biasanya dia kalau misal eh, dalam pergaulan, di dalam kerumunan orang yang banyak, biasanya kalau dia tidak dihiraukan ataupun diacuhin ataupun cuek-cuekan ataupun acuh tak acuh, biasanya dia cepat murung ya. Murung tuh bukan dalam artian tuh tersinggung gitu ya. Nah, biasanya untuk orang kelinci itu kan biasanya dia orangnya ya eh, lebih suka menyendiri ya. Kalau misalnya dicuekin, acuh tak acuh, dia kebanyakan dia murung, habis itu dia diem ya. Dia suka hidup menyendiri gitu loh. Nah, jadi biasanya untuk orang suku kelinci itu biasanya orangnya baik ya, orangnya penuh dengan santun ya. Jadi nggak sembarangan, orangnya penuh dengan telaten dan teratur. Nah, sekarang ini kan kita kan apakah dengan sifat watak dan karakteristiknya itu apakah bisa sesuai dengan yang ada pengaruhnya aura positif dan negatif di bulan Desember sama 1 bulan ke depan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, memang semuanya itu memang pasti banyak perubahan dan banyak berprinsip ya. Memang terkadang semua itu tidak bisa kita ambil dengan suatu hal yang memang sangat susah untuk kita gapai gitu ya. Nah, jadi sesuai dengan karakteristiknya itu apa memang bisa dipengaruhi di bulan Desember atau tidak? Halo teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio kelinci di bulan Desember selama 1 bulan ke depan. Di bulan Desember itu bagaimana? Yuk kita lanjut, kita akan lihat dulu. Tapi sebelumnya itu kita harus like dan subscribe dulu supaya kita selalu mendapatkan informasi-informasi yang lain, ramalan yang terbaru buat kita semua ya. Nah, jadi teman-teman di sini bagaimana hasil ramalan untuk orang show kelinci itu apakah baik atau tidak ya. Jadi teman-teman uh, sambil saya menerawang, Anda juga ikut mencurahkan hati dan pikiran Anda, jiwa Anda supaya Anda bisa kelihatan lebih sempurna dalam ramalan ya, bisa mengambil aura positif supaya ada pengaruhnya dari situasi kondisi di bulan Desember sama 1 bulan ke depannya. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk orang yang bersyok kelinci, ya kiranya itu memang Anda harus lebih banyak bersabar ya, banyak pengertian karena memang di bulan Desember ini tidak ada suatu hal yang memang suatu genting ya membuat Anda tuh jadi susah ya. Oke, teman-teman di sini saya akan menerawang dulu hasil ramalan untuk orang yang bersyok kelinci ya. Nah, teman-teman, ini hasil penerawan saya dapatkan dari aura positif ya. Untuk orang yang bersyok kelinci ini, untuk pada di pertengahan bulan Desember ini akan mendapatkan suatu surprise ya, kejutan ya. Ini bisa membuat Anda itu bahagia ya. Di sini saya tidak akan memberikan kasih tahu kebahagiaan itu berupa apa, tapi nanti ini di bulan Desember ini ada kebahagiaan yang mendatangkan menghampiri Anda ya. Jadi teman-teman di sini kalau saya lihat ya harus lebih banyak
berpengharapan tinggi, berpikir yang baik, berpikir positif ya. Karena memang di bulan Desember ini penuh berkat dengan Anda ya. Memang ada masalah yang cukup serius, masalah genting, cuman itu bisa melewat ya, bisa lewati semuanya tanpa ada suatu hal yang membuat Anda tuh lebih uh, banyak membutuhkan pekerjaan ataupun bekerja dalam hal konsisten ataupun lebih uh, apa ya, lebih banyak mandiri dan dewasa ya. Jadi pekerjaan ini ada penuh dengan tanggung jawab. Di sini juga banyak menguras tenaga dan energi Anda ya. Tapi di sini di bulan Desember akan segera lewat ya, karena memang tidak membutuhkan terlalu banyak menguras tenaga dan pikiran Anda ya. Hanya saja Anda perlu banyak istirahat tidur, istirahat cukup ya, istirahat tidur yang total yang cukup banyak ya. Nah, jadi di sini untuk orang yang bersio kelinci, memang jangan terlalu banyak merasakan sesuatu hal yang negatif dalam hati Anda. Cuman fokuskanlah pada diri Anda supaya Anda benar-benar bisa melakukan yang terbaik ya. Nah, jadi di sini teman-teman, itulah aura positif yang bisa saya ambil ya. Tapi di sini saya akan memulai untuk meramal kartu remi ya. Meramal kartu remi itu di sini seperti biasa ada dua kartu, sisi kiri dan sisi kanan. Jadi kedua keputusan ini bisa Anda ambil ataupun Anda merasa bahwa sisi kiri dan sisi kanan tidak ada yang baik, jadi mengambil di antaranya ya. Itu pun juga boleh ya. Nah, jadi di sini teman-teman, saya akan meramal kartu remi ini yang ditandai dengan lonceng berbunyi. Oke, teman-teman, di sini saya akan mengambil dari sisi kartu kiri, sisi A ya. Nah, teman-teman, kartunya udah saya buka kembali ya. Nah, jadi di sini situasi kondisinya tuh untuk orang yang bersio kelinci di bulan Desember ini memang untuk melakukan suatu harapan ya, itu pasti harus didasari dengan suatu keikhlasan, suatu pengharapan yang tinggi, banyak berdoa dan banyak bersyukur ya, karena memang di bulan Desember ini sih memang seharusnya harus bisa mendapatkan apa yang terbaik ya. Nah, jadi cuman di sini ya, suatu rencana dan tujuan itu harus dikerjakan secara hati-hati, penuh dengan kesabaran ya, tidak perlu ada kecemasan, karena memang di sini memang di bulan 12 ini pasti selalu ada yang dipikirkan dan selalu ada yang membuat Anda tuh jadi bermasalah ya. Sebenarnya kehidupan kita ini sebenarnya bukan ada masalah, cuman kita sendirilah yang membuat itu masalah jadi ada ya. Sebenarnya masalah itu hanyalah sebuah angin kecil ya, hanya kabar angin kecil aja. Cuman kita selalu mengira bahwa masalah itu datang akan dijadikan masalah besar gitu ya, akan selalu menimpa kesialan atau kemalangan. Sebenarnya kalau masalah itu yang kita datang secara tahap bertahap, sebenarnya masalah itu tidak ada suatu hal yang membuat Anda tuh jadi jengkel ataupun jadi berubah menjadi lebih frustasi atau stres ya. Karena memang teman-teman di sini sedikit aja kita merasa gelisah, pasti gelisahnya pasti tak karu-karuan ya. Karena memang di sini kalau saya lihat untuk orang shock kelinci itu gelisahnya itu tak menentu ya. Terus yang kedua itu biasanya kalau kita udah berpikir yang tidak baik, pasti ujung-ujungnya pasti berpikir bahwa itu pikiran tuh jadi nggak benar gitu ya. Jadi kita mendingan kita harus berpikir yang pasti-pasti saja ya. Walaupun memang kita kan sebagai orang awam ya, kita nggak usah ngomong sebagai orang yang punya energi ataupun punya kekuatan magic gitu ya. Kita ngomongnya sebagai orang biasa aja ya, orang manusia awam. Kalau misalnya kita didatangi masalah, kita harus bisa kita lihat aja, tunggu sajalah, itu masalah nanti bisa diselesaikan dengan baik, dengan kepala dingin ya. Tapi kalau misalnya masalah itu diurusi dengan terburu-buru, keras kepala, emosi, egonya tinggi ya, jadi masalah itu kayak seperti sebenarnya masalah itu tidak membuat Anda tuh menjadi lebih tegang gitu ya, menjadi lebih bermasalah. Sebenarnya kita sendiri yang membuat masalah itu jadi lebih ribet ya. Sehingga bisa begini. Kita bisa diberi suatu masalah. Misal masalah itu, misal Anda bekerja dengan orang lain. Tiba-tiba Anda diberi suatu kerjaan yang menumpuk misalnya ya. Nah, belum apa-apa kita sudah gelisah, belum apa-apa kita sudah merana, kita sudah nggak enak.
mulutnya asik komat kamit ya. Kenapa sih dikasih pekerjaan yang terlalu ribet gitu ya. Terus juga yang kedua ya, belum lagi datang lagi satu ya. Nah, jadi di sini ya kita bersikap santai aja teman-teman. Karena memang suatu masalah itu kan pasti di balik itu semua pasti kita bisa menyelesaikan itu dengan santai. Kalau kita bisa berpikir masalah itu bisa diselesaikan dengan baik, pasti kita selesaikannya dengan baik. Tapi memang kita butuh waktu gitu ya. Kita masih butuhnya toleransi ya. Cuman di sini ya teman-teman, ibarat kita ambil satu masalah lagi, misalnya kita gini, kita dihadapi soal uang ya. Kita pengennya belinya si A harganya 50.000, si B misalnya kita harganya itu 1 juta ya. Cuman kita lebih butuhnya itu barangnya yang 1 juta gitu ya, barangnya B. Cuman uangnya kita nggak cukup. Nah, cuman kita berpikir dulu mana yang terbaik ya. Sebenarnya masalah itu tidak perlu kita harus melihat barang B yang 1 juta gitu loh. Ibaratnya kita masih bisa melihat barang 1 juta itu cantik, bagus ya, keren, tapi harganya juga oke gitu ya. Teman nggak sanggup ya gitu ya. Terus juga kita melihat bahwa harga A barangnya 50.000, tapi ya barangnya ya sesuai dengan harga gitu ya. Mungkin kita bisa lihat gini aja, kita bisa lihat membanding-bandingkan harga itu kan. Terus yang kedua, kita melihat harga kualitasnya bagaimana. Terus juga kita bisa cari tempat lain, cari harga yang lebih murah ya. Nah, seperti kita mempunyai keputusan. Pasti kita punya pilihan dalam kehidupannya. Kita bisa memilih pilihan A, pilihan B, pilihan C, dan pilihan selanjutnya gitu ya. Jadi kita pilih-pilih ya, mana sih kita yang terbaik, mana sih yang harus kita jalankan ya. Nah, seperti keputusan ini, kalau kita kan ada dua keputusan dua kartu ini. Kalau misalnya Anda tidak memilih dua kartu ini, kita bisa memilih di antaranya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya masalah itu tidak akan dijadikan suatu masalah besar. Kita tidak perlu gelisah dan terlibat dalam suatu masalah yang tegang, yang merasa terlibat dalam suatu masalah yang sangat besar ya. Sebenarnya kita kalau misalnya sedikit mengeluarkan nafas, kita berpikir positif, konsentrasi, pasti semua masalah bisa berlalu dengan cepat ya teman-teman ya. Saya sendiri saja pun saya sudah merasakan ya. Saya sendiri pun juga punya masalah banyak ya. Cuman saya selalu duduk dengan tenang, saya berpikir positif ya. Saya mencoba meditasi ya, ataupun mencoba untuk lebih merenungkan diri terhadap masalah itu. Jadi saya duduk dengan tenang, lipat tangan ya, dengan cara bersemedi juga boleh, ataupun ya dengan cara apa supaya Anda tuh bisa lebih tenang ya. Jadi saya lebih berpikir positif, berpikir panjang, berpikir lebih santai ya. Bagaimana sih menjalani masalah ini ya. Akhirnya saya bisa mendapatkan masalah itu. Dan akhirnya hanya butuh waktu 2 hari aja udah selesai. Itu ya teman-teman ya. Bukannya saya berkata sombong kepada Anda, cuma saya mengajari Anda supaya Anda bisa benar-benar mengatur ya, menghandle tata cara kehidupan Anda itu bagaimana ya, baik dari segala masalah, baik dari segala beban, baik dari segala konflik, baik dari segala ucapan, baik dari segala pikiran, semuanya teman-teman kita hadapilah dengan hati dan tenang ya. Oke teman-teman, di sini di bulan 12 ini rencana tujuan sangat bagus, cuman Anda kerjakanlah dengan penuh hati-hati dan pelan-pelan saja. Karena suatu hasil yang baik pasti akan bisa Anda dapatkan. Ingat ya, di bulan pertengahan Desember ini Anda akan bisa mendapatkan suatu kejutan yang bisa membuat Anda bahagia ya. Oke, saya akan membuka lagi dari kartu pertama ya. Nah, teman-teman, di sini kartu pertama ini yang Anda ambil itu ya memang ada ada seseorang yang kesel sama Anda ya. Nah, ini adalah orang yang berkulit hitam ya, rambutnya ikal, rambutnya panjang ya, kulitnya hitam ya, kurus langsing ya, bisa dibilang ideal badannya. Nah, ini adalah orang yang bermaksud ingin mencelakai Anda ya, ataupun maksudnya menjatuhkan nama baik Anda ya. Nah, jadi di sini ya Anda harus perlu hati-hati dalam melakukan sesuatu ya. Nah, teman-teman, di sini ya kalau saya lihat sih memang harapan untuk keputusan pertama ini sih memang Anda harus lebih banyak berdoa ya. Harus lebih banyak perhatian ya. Karena memang di sini
Anda ditujukan untuk lebih banyak beribadah, harus lebih banyak menyeimbangkan hidup Anda itu antara Tuhan dengan Anda ya, ataupun orang lain. Karena memang di sini diharapkan bahwa Anda tuh harus benar-benar bisa membuka diri. Yang kedua, untuk bisa membersihkan diri Anda tuh secara optimal ya, secara meluas, secara menyeluruh, pencerahan aura-aura Anda itu dari ujung kaki sampai ujung rambut ya, sehingga Anda benar-benar bisa berkomitmen untuk melakukan sesuatu. Rencana tujuan Anda kerjakan juga bisa Anda kerjakan dengan baik ya. Jadi di sini diharapkan untuk lebih banyak sholat, sembahyang, berdoa ya, mendekatkan diri pada Tuhan, itulah yang terbaik. Karena memang setiap manusia itu pasti lupa diri, lupa berpuas diri. Akhirnya sudah terkena hal yang nggak baik, akhirnya baru kita lah ingat Tuhan ya. Nah, jadi teman-teman di sini ketiga kartu ini mengatakan bahwa di sini di bulan Desember ini memang bukan bertemu dengan dewa penolong ataupun bertemu dengan orang yang tidak diinginkan. Cuman di sini ini adalah orang yang memang berkulit sawo matang ya, rambutnya panjang, lurus ya, bisa bergelombang. Ini juga kulitnya sawo matang ya, lumayan berisi badannya ya, tapi nggak terlalu gemuk, nggak terlalu tinggi ya. Nah, ini adalah orang yang memang benar-benar bisa membuat Anda itu jadi lupa diri ya, ataupun berpuas diri. Karena kemungkinan kalau saya lihat di sini ini adalah orang yang ingin mengajak Anda berhuru-hara ya. Jadi di sini di samping satu sisi juga Anda dihadapkan untuk berhubungan dengan uang dengan orang ini ya. Mana tahu Anda itu maksudnya menanamkan modal usaha, memakai investasi ataupun yang lainnya ya. Karena memang segala hal yang berhubungan dengan uang. Ini adalah orang yang harus hati-hati, Anda harus waspada dengan orang ini ya. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk orang yang bersyok kelinci ini, Anda mengambil keputusan ini sih memang Anda harus lebih banyak berdoa, sembahyang ya, banyak sholat ya. Karena memang di sini kartu ramal ini mengatakan bahwa Anda harus hati-hati bertemu dengan kedua wanita ataupun perempuan ini ya. Yang tadi yang berambut ikal, yang kedua yang berambut lurus ataupun bergelombang ya. Yang satu berambut ikal, kulitnya hitam, yang satunya lagi kulitnya sawo matang ya. Nah, jadi di sini teman-teman Anda harus hati-hati dalam memanipulasi uang ataupun keuangan Anda tuh harus benar-benar seimbang, karena jangan mengalami kerugian yang sangat cukup besar ya. Nah, jadi memang kalau misalnya teman-teman ingin mengambil kartu ini, keputusannya apa dan pesannya apa untuk Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kartu ini mengatakan bahwa lebih bagus di bulan Desember ini Anda boleh merencanakan sesuatu, cuman Anda jalankan satu langkah dulu, dua langkah dulu ya, satu langkah, dua langkah. Jadi step by step. Jadi jangan mengerjakan sesuatu dengan penuh cepat ataupun penuh dengan gelisah, hati yang gelisah, pikiran tak kemana-mana ya, berpikir bahwa aduh bisa mendapat kerugian atau bisa mendapatkan hal yang nggak baik atau dan lain sebagainya ya teman-teman. Yang jadi di sini pesannya mengatakan bahwa Anda kerjakanlah apa yang bisa Anda kerjakan, susunlah rencana tujuan yang bisa Anda kerjakan, cuman jangan terburu-buru dan jangan terlalu terbawa nafsu, karena memang suatu harapan, suatu keinginan itu tidak selamanya bisa berjalan dengan mulus, apalagi lancar ya. Karena memang di sini harus ada sangkut pautnya dengan ikut campur tangan dari Tuhan ya. Oke, di sini jika memang teman-teman ingin mengambil kartu keputusan ini adalah mengatakan bahwa Anda harus benar-benar jujur di bulan Desember ini, penuh dengan keyakinan dan penuh dengan perhatian ya. Nah, jadi di sini tiga kartu ini mengatakan bahwa Anda harus benar-benar bisa berikhtiar yang baik, berpengharapan yang baik, supaya Anda jangan melakukan hal yang sembrono merugikan diri Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk hasil keputusan yang pertama bisa Anda tahu ya, jika memang Anda salah mengambil keputusan ini ya, memang Anda harus lebih banyak berdoa ya, karena memang mendekatkan diri itu supaya meminta supaya untuk menghindari ataupun menjauhi segala hal yang tidak baik yang bisa menimpa Anda ya. Oke, di sini keputusan A sudah selesai, saya akan lanjut lagi keputusan yang B.
Nah, teman-teman, keputusan yang kedua, keputusan B udah saya buka ya. Di sini mengatakan bahwa Anda bakal bisa bertemu dengan Dewa Penolong di bulan Desember ini. Cuman Anda lebih banyak bersabar ya. Karena memang yang namanya kebahagiaan, Anda mendapatkan suatu sisi positif, hal yang bahagia itu pasti selalu datang dengan cara tiba-tiba ya. Tanpa kita ketahui dan tahu kapan pastinya, jam berapa dia akan datang ya. Yang pastinya dia akan selalu datang mengejutkan kita dengan beberapa kejutan sehingga kita diberikan beberapa kedutan mata ataupun diberikan suatu tepuk tangan yang kecil ya sehingga kita benar-benar bisa hadir dan masuk ke dalam kebahagiaan itu ya. Oke teman-teman di sini seperti apakah dewa penolong yang bisa Anda jumpai? Nah, di sini teman-teman, dewa penolong ini yang seperti ini ya teman-teman. Ini adalah orang yang berkulit kuning langsat, rambutnya panjang, badannya lumayan berisi, bisa dibilang gemuk ya. Nggak terlalu tinggi ini orangnya ya. Orangnya berkulit kuning langsat ini adalah orang yang sangat baik sekali yang bisa membantu Anda ya. Tapi saya tidak tahu kapan dia akan datang. Mungkin dia akan hadir di bulan Desember pertengahan ini atau enggak di tahun depan ya. Karena memang ini adalah Anda disuruh kesabaran ya, disuruh bersabar, disuruh untuk supaya selalu menanti-nantikan kedatangan dia. Jadi untuk hal yang baik, positif, ini adalah dewa penolong yang bisa membantu Anda dalam berbagai beban yang bisa Anda rasakan sehingga bisa terwujud untuk bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik ya. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk di bulan Desember ini, situasi kondisinya sih memang tidak ada suatu hal yang membuat Anda tuh jadi sedih, resah, dan gelisah. Karena memang suatu dewa penolong itu bahkan datang, tapi di satu sisi orang tidak diinginkan itu dia akan bahkan datang, cuman dia datangnya tuh hanya sebagai lewatan kereta api saja ya, ibaratnya begitu ya. Jadi hanya sebagai angin lewat saja. Cuman di bulan Desember ini dia tidak akan datang mengganggu Anda. Cuman di sini ya seperti yang tadi kan ada keputusan yang A kan bakal bertemu dengan orang tidak diinginkan. Tapi keputusan yang B ini sangat baik sekali karena memang benar-benar kalau misalnya Anda tidak mengambil keputusan A, Anda bisa bertemu dengan orang yang sangat baik yang bisa memberikan Anda tuh berbagai hoki rezeki ataupun berkat ya kepada Anda. Karena memang teman-teman, Tuhan memberikan berkat itu bukan hanya dari tepuk tangannya tapi bisa berupa pihak orang ketiga, pihak orang keempat ataupun orang lain ya. Jadi di situ berkat bisa melalui sebagai kita manusia juga manusia biasa ya. Jadi di situ kita harus senantiasa lebih banyak bersyukur dan berdoa, berterima kasih kepada Tuhan, memanjatkan sesuatu hal yang baik kepadanya ya. Karena memang di sini tanpa dialah kita tidak akan bisa bertemu dengan dewa penolong. Jadi teman-teman, Tuhan adalah yang terbaik dan selalu kita memanjatkan dia kepada dia untuk supaya kita selalu meminta kepada dia, banyak berdoa dan memohon supaya kita diberi sesuatu hal yang sangat luar biasa di ketimbang kita meminta ya gitu ya. Karena memang di sini sesuatu yang kita minta belum tentu kita diberikan, tetapi kita berdoa pasti kita akan diberikan yang luar biasa ya. Satu, yang kedua, memang teman-teman di sini saya anjurkan berdoa nomor satu. Yang kedua, Anda harus lebih banyak pencerahan aura karena memang pencerahan aura itulah nomor satu ya. Maksudnya nomor kedua. Poin yang kedua, poin pertama kan berdoa. Poin yang kedua, Anda harus pencerahan aura karena memang Anda bisa dibuat lebih bersih lagi badan Anda supaya Anda lebih menampakkan aura yang lebih bagus supaya Anda bisa lancar dan sukses dalam suatu hal ya. Jadi di sini teman-teman, seperti apakah yang bisa mendatangkan suatu hal yang baik, dewa penolong seperti ciri apa? Nah, di sini teman-teman, di sini ada dua dewa penolong yang bisa membantu Anda ya. Nah, jadi di sini satu ya, maaf teman-teman, di sini ada satu dewa penolong, yang satunya lagi orang yang menghalang-halangi Anda ya. Berarti di bulan Desember ini ada satu dewa penolong, yang satu lagi orang tidak diinginkan. Nah, ini orang yang sebagai dewa penolong yang membantu Anda adalah orang yang berkulit kuning langsat, badannya gemuk, tegap dan berwibawa, lumayan tinggi ya. Nah, ini adalah orang yang bisa benar-benar membantu Anda dalam suatu hal keuangan ataupun membantu beban, memberikan jalan keluar yang terbaik buat Anda ya. Terus cuman di balik satu ini ada satu orang yang
sangat tidak baik ya. Orang berkulit sawo matang ya, orangnya tinggi, badannya lumayan tegak besar orangnya, badan berisi ya. Ini adalah orang yang benar-benar tidak baik sekali ya, yang ingin bermaksud ingin menghalang-halangi Anda ya. Tapi di sini ya Anda tidak perlu takut karena memang ini tidak akan, kalau kita bisa menilai orang itu dengan seksama, pasti dia tidak akan membuat kita mengalami kerugian ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang benar-benar bisa membantu Anda dalam kesulitan yang Anda hadapi ya. Nah, jadi di sini teman-teman udah cukup paham dan cukup dimengerti ya. Ini untuk keputusan yang B. Jadi di sini keputusan yang B ini mengatakan bahwa suatu halangan yang tidak baik yang bisa menjatuhkan Anda tuh dalam hal yang tidak baik, yang membuat Anda tuh jadi jatuh sakit ataupun terhalang-halangi suatu hal yang baik, ini tidak akan mendapatkan suatu halangan karena memang di sini suatu halangan itu semua bisa dibilang pergi menjauh ya. Tapi memang di sini ada black magic juga, cuman ya black magicnya itu memang Anda kerja karena dengan cara pencerahan aura supaya Anda benar-benar bisa terbuka, membantu Anda tuh dalam suatu hal yang positif ya. Nah, jadi teman-teman di sini, ini adalah kartu kedua. Ini mengatakan bahwa Anda perlu dengan perhatian ya. Anda harus penuh dengan keseriusan dalam sesuatu apapun ya. Karena Anda jangan terlalu banyak mengalami kebosanan ataupun kebetean ya. Karena ketiga kartu ini mengatakan bahwa Anda harus benar-benar melakukan yang terbaik di bulan Desember. Jangan sampai Anda jatuh sakit ataupun mengalami kerugian yang bisa membuat Anda jatuh dalam suatu keterpurukan ya. Karena memang di bulan Desember ini tidak ada sesuatu hal yang membuat Anda tuh jadi rugi ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ketiga kartu ini mengatakan bahwa Anda tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut karena memang di bulan Desember ini bakal ketemu dengan dewa penolong ya. Jika Anda mengambil keputusan yang B ya. Ini adalah orang yang berkulit putih, sangat cantik sekali, orangnya dermawan, rambutnya panjang ya, orangnya badannya ideal ya. Berkulit putih ini adalah orang-orang yang benar-benar bisa membantu Anda ya. Mungkin bisa hadir ya bisa membantu Anda tuh di bulan Desember ataupun di tahun depan ya. Karena memang di sini Anda benar-benar bisa mendapatkan suatu hal yang baik dalam suatu pengharapan ya. Nah, ini adalah orang-orang yang benar-benar bisa membantu Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman udah cukup paham dan cukup dimengerti ya. Jadi di sini untuk orang bercok kelinci itu keputusan A sangat tidak bagus karena lebih banyak bertemu dengan orang tidak diinginkan. Terus yang keputusan yang B yang sekarang ini Anda bakal bisa bertemu dengan orang yang baik ya, orang yang dermawan, orang yang bisa membantu Anda ya. Terutama tadi seorang wanita itu yang berkulit putih, rambutnya lurus. Yang kedua, seorang pria ataupun laki-laki yang berkulitnya kuning langsat ya, rambutnya lurus ya. Nah, ini pun juga bisa membantu Anda. Jadi di sini teman-teman dalam suatu keputusan ini pesannya apa untuk Anda ya? Nah, jadi ketiga kartu ini mengatakan bahwa jika Anda di bulan Desember ini lebih banyak emosional, ya, tidak bisa menahan emosi Anda, tidak bisa mengontrol, dan tidak bisa menghandle, pasti Anda akan dalam suatu hal keuangan, pasti Anda jangan sampai bersikap sembrono ataupun ceroboh ya dalam penggunaan uang, karena memang penggunaan uang ini pasti ada eksklusif dan impulsif. Dan jadi di situ eksklusif dan impulsif keduanya Anda bisa tahu apa artinya itu. Antara itulah kedua kartunya itu mengatakan bahwa eksklusif dan impulsif harus dikerjakan dengan seksama, jangan sampai mengalami hal kerugian yang besar ya. Karena di sini pasti selalu ada orang yang tidak diinginkan tuh selalu datang mencelakai Anda ataupun menghalangi Anda ya. Seperti apa orang itu? Nah, jadi di sini teman-teman, dua kartu ini orang yang tidak baik. Yang satu berkulit sawo matang, yang kedua berkulit hitam ya. Yang satu sawo matang, rambutnya lurus, bisa dibilang rambutnya bergelombang, badannya lumayan berisi, kurus ya, badan berisi, tinggi ya orangnya ya. Nah, juga ini orang kurus tinggi langsing, berkulit hitam, rambutnya ikal. Ini adalah kedua orang yang sepasang ini yang datang untuk bukan membantu Anda, tapi menghancurkan hidup Anda ataupun menghalang-halangi Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman, Anda tidak perlu takut karena keputusan B ini Anda harus lebih kerjakan, lebih mengutamakan eksklusif dan impulsif ya. Nah, jadi
kedua-duanya itu Anda udah tahu lah apa artinya. Jadi Anda harus lebih banyak mengerjakan yang mana dulu dan mana harus diatur dulu dan mana yang terbaik ya. Sehingga Anda harus benar-benar bisa mengatur itu semua itu dengan benar-benar mengatur dalam suatu kendali yang cukup sadar bisa membuat Anda tuh mendapatkan suatu keberkahan ataupun tidak mendapatkan kerugian ya. Nah, jika memang teman-teman ingin mengambil keputusan ini, ketiga kartunya ini mengatakan bahwa Anda harus hati-hati dalam menangani soal keuangan ya, sehingga keuangan Anda tuh jangan sampai jatuh ke tangan orang lain ataupun dibiarkan untuk menghancurkan nama baik ataupun menghancurkan nama usaha toko, bisnis dan lain sebagainya. Karena memang di sini ini adalah keputusan yang B itu Anda harus benar-benar bisa memegang, mengontrol, ya mengendalikan uang ini supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan suatu hal yang baik dan tidak mengalami kerugian ya. Karena memang di sini akan sangat total sekali mendapatkan keburukan soal kerugian yang sangat besar ya. Nah, jadi di sini teman-teman udah cukup paham ya untuk orang bercok kelinci. Jadi di bulan Desember ini Anda bisa mendatangkan kebahagiaan, Anda bisa dihampiri hal yang positif, tapi ingat, suatu masalah yang Anda hinggapi, yang Anda hadapi, hadapilah dengan seksama dan hadapilah dengan penuh dengan kesabaran, hati yang aman, nyaman, dan tenang. Oke teman-teman, hasil ramalan untuk orang cok kelinci udah selesai. Jangan lupa di like, di subscribe, catatlah nomor WA saya untuk berkonsultasi ya jika perlu ya. Saya akan membantu Anda semampu saya dan memang kalau bisa hiburan ini sesuai dengan Anda ataupun yang bisa berpikir positif untuk Anda syukuri ya. Jika memang ramalan ini hanya sebagai hanya sebagai hiburan saja ya. Kalau jika memang ramalan ini tidak sesuai dengan Anda ataupun tidak ada yang tepat ataupun merasa canggung ya Anda anggap saja sebagai hiburan, tidak memaksa Anda untuk mempercayainya ya. Oke teman-teman, di sini hasil ramalan sudah selesai. Evan Jaya mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti ramalan video ramalan saya setiap harinya. Oke, Evan Jaya mohon pamit dan sampai berjumpa kembali di esok hari. Bye bye.